sisihkan. Oke. Tiap bulan itu enggak ya, tapi informasinya nih, karena nggak ada resminya, nggak belum terima gitu. Jadi bantuan pemerintah itu COVID dari bulan Mei sampai Desember itu dibayarkannya ada di bantuan sekaligus di bulan Maret. Mungkin kriterianya pemerintah jangan tahu, ada yang satu kali sekaligus ya. Misalkan nih dia berhaknya itu 1 juta, bisa juga di bulan Maret langsung 1 jutanya. Mungkin juga dia dihitung di tambah di bulan lainnya 500 begitu pun memungkinkan seperti itu. Kita nggak tahu karena langsung ke rekening begitu. Itu hanya 3 bulan ini aja apa gimana sih Pak, ada informasinya? Di antara selama 3 bulan ini besarnya nanti tertentu udah ada, besarnya udah ada. Tapi nanti kita lihat Maret, April, Mei itu dia apakah di April Maret aja atau dia punya plafonnya, soalnya plafonnya misalkan 1 juta misalkan ya, dibayarkan sekaligus 1 juta berarti 1 kali aja. Tapi misalnya dia bisa 300, 400 mungkin juga seperti itu. Ini jenis tipe perumahannya apa Pak? Jenis subsidi komersial atau gimana? Kabarnya kan ada yang tipe 70 juga atau komersial. gimana? Yang mungkin kategori yang termasuk resak Bu. Yang resak, yang kita resak itu ya, data udah kita kirimkan, dari situlah yang dia akan mendapatkan di assessment ya, kan kirim nih ke ya diajukan data dulu ya, diajukan semua ini tahu, nanti dia di assessment oleh pemerintah, nanti siapa yang berhak duluan, tapi langsung semuanya gitu kan. Nah mungkin dalam 3 bulan inilah mungkin nanti siapa yang dapat. Kalau Palembang sendiri berapa banyak Pak data yang kita ajukan? Sebentar, nasabahnya kemarin tuh hampir 4.000-an ya masalah ya, 4.000 nasabah restak kreditur ya. Itu kriterianya selain apa aja sih Pak kriteria untuk bisa diajukan? Oke, yang pertama kan sesuai dengan PP-nya kan realisasi sampai dengan akhir Februari 2020 berkategori lancar, gitu kan? Itu kita ajukan. Artinya terdampak mereka terdampak baik pekerjaannya itu terdampak COVID, sehingga ya dengan mengajukan permohonan ke kita untuk kita proses, kita usulkan. Jadi artinya nasabah itu ketika di bulan Maret ini nggak perlu kaget ya Pak, maksudnya harusnya nggak perlu kaget. Ya, nah berikut ini kan dulu kan berlaku cuma 1 tahun ya. Nah dimungkinkan juga sih ada tambahan lagi, bisa diperpanjang. Dengan melakukan dia mengajukan permohonan lagi adendum. Siapa tahu kan tidak semua yang saat itu perusahaan terdampak, tidak semua kan. Sekarang masih terdampak, bisa juga udah pulih ya. Tapi ada juga yang mereka masih terdampak. Sehingga dia mengajukan untuk isu perpanjangan Pak, tapi ini nasabahnya bisa tahu dia dapat bantuan subsidi itu gimana sih Pak? Ada notifikasi kah atau gimana Pak? Jadi ya saat ini mungkin tahunya pada saat di tabungannya sementara sekarang ya. Subsidi PEN ya. Pemulihan ekonomi nasional kan. Itu si pihak pemerintah memberikan yang diisukan sekarang adanya penurunan masalah, bukan suku bunga turun ya. Masalah lihatnya situ adalah angsuran. Jadi pemerintah memberikan bantuan itu tunai, langsung menunjuk ke rekening kreditnya. Nah di situ yang kita punya data adalah yang semua yang masuk restak itu dilaporkan. Dari situ pemerintah melakukan assessment siapa yang nanti akan dapat bantuan tersebut. Nah ini bantuan ini langsung kami pun di cabang sih nggak memproses ya, langsung lewat dari Kementerian Keuangan langsung atau pusat, jadi langsung menunjuk ke rekening debitur kita. Kok angkanya tiba-tiba kan ini kan pemerintah sebetulnya di bulan Mei sampai Desember, tapi pelaksanaannya mungkin baru di bulan Maret ini. Langsung itu seolah-olah semacam bukan rapel, mungkin dirapel ya. Jadi sehingga angsuran yang tadinya 1,2 jadi cuma 700.000 ya. Ada yang 1,7 jadi berapa ya, isinya seperti itu kan. Jadi itulah bantuan bunga langsung masuk di rekening debiturnya, sehingga angsuran untuk bulan Maret berkurang karena ada bantuan dari pemerintah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah mereka yang lancar. Jadi masuk ke kita ada semacam kayak down payment ya, kelebihan bayar. Jadi kok saya cuma dapat sekian di tabungannya karena adanya bantuan dari pemerintah yang melalui Menteri Keuangan tersebut. Ini sih itu.